Pemirsa, 3 pekerja tambang galian batu tewas, sementara 1 pekerja lainnya luka parah akibat tertimbun material longsor. Korban tertimbun saat berusaha menggali batu di dasar tambang. Pekerja tambang yang tewas tertimbun di lokasi tambang di Desa Marjanji, Aceh, Asan, Sumatera Utara langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, warga dan pekerja lainnya berusaha mencari dan mengevakuasi korban lain yang masih tertimbun material longsor. Untuk menghindari jatuh korban akibat longsor susulan, lokasi tambang telah dipolis lain. Menurut Kepala Desa Marjanji, Aceh, 3 orang tewas dan 1 pekerja lainnya luka parah dalam insiden ini. Tahu saya galian padas lah, batu padas. Oh, batu padas. Kalau untuk korbannya ada berapa orang? Yang setahu saya 3 orang yang meninggal, 1 masih di rumah sakit, katanya dilihat di rumah sakit. Saat ini seluruh jenazah korban juga telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Aceh, Sumatera Utara, Ulil Amri Ayus melaporkan. Pemirsa, kondisi memprihatinkan harus dirasakan oleh para siswa dan juga guru di Sekolah Dasar Negeri Tegal Benteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat proses pembelajaran, mereka harus ekstra waspada karena kondisi bangunan yang terancam ambruk. Gimana ini sekolahan saya di SDN Tegal Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Coba lihat bangunannya tidak layak. Khawatir anak-anak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu. Seperti itulah yang menggambarkan para guru dan siswa di Sekolah Dasar Negeri Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski bangunan sekolah sudah permanen, tetapi sebagian atap sekolah bocor dan dinding bangunan sudah keropos dengan lantai beralaskan tanah dan debu. Para guru dan siswa harus ekstra waspada saat proses belajar mengajar berlangsung karena sewaktu-waktu bangunan sekolah dapat roboh. Terlebih jika angin kencang dan hujan melanda, para murid harus mencari tempat yang aman dari atap yang bocor. Sudah 13 tahun sejak tahun 2012, bangunan sekolah ini tak mendapatkan bantuan renovasi. Fisik ini sangat memprihatinkan, untuk sangat mengganggu sekali untuk pembelajaran, khususnya untuk kan sekarang seharusnya itu ramah anak. Bahkan pada guru-guru pun tidak nyaman karena ini sama banyak debu, banyak batu-batu di bawahnya. Terus tembok itunya lantainya tajam-tajam, itu takut membahayakan pada anak gitu. Bantuan untuk yang ini, bangunan yang unit ini belum ada. Para siswa berharap agar renovasi bisa segera dilakukan secepatnya. Ingin diperbaiki lagi, ini sekolahan sudah tidak bagus dan kalau udah diperbaiki belajarnya agar nyaman. Meski bangunan sekolah rawan roboh, namun minat pelajar para siswa tak pernah surut. Bagi mereka, bangunan sekolah yang rapuh tak membuat mereka takut untuk bersekolah. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Kecelakaan maut melibatkan sebuah bis pariwisata dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Kolonel Masturi di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat sore. Dalam insiden tersebut, 1 orang yakni pengemudi motor tewas di lokasi kejadian. Inilah detik-detik pasca terjadinya kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Kolonel Masturi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nafida Matir, warga nampak korban berada dalam kolong bus pariwisata yang sudah tak sadarkan diri. Buat peristiwa ini, pengemudi motor tewas di tempat kejadian perkara. Para penumpang mengalami pingsan. Unit Atlantas dari Polsek Lembang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi kendaraan bus pariwisata dan motor korban. Dari hasil olah TKP, kecelakaan maut yang melibatkan bus pariwisata dan sepeda motor ini terjadi diduga saat pengendara motor yang dikemudikan oleh seorang perempuan memakan badan jalan dari arah Parompong menuju Lembang. Setelah bersamaan melintas bus dari arah berlawanan yang akhirnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Tadi nunggu korban yang 1 nunggu ambulan, langsung dibawa ke RSUD. Korban ada 2 kan? Oh, ada 2. Ya, posisi korban di pingsan, begitu sadar dibawa ke RSUD Lembang.
mobil bus tabrakan dengan kendaraan R2 jenis Honda Beat. Korban pengemudi R2 terakhir dievakuasi dalam keadaan meninggal. Kemudian untuk yang penumpang dievakuasi pertama sudah sampai di rumah sakit. Alhamdulillah yang bersangkutan masih sadar. Pasca terjadi kecelakaan maut, arus melintas dari Lembang menuju Parongpong sempat mengalami kepadatan karena banyak warga yang melihat. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit laka Polsek Lembang dengan memeriksa sopir dan mengamankan bus pariwisata. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Diduga remblong, sebuah bis listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung Galunggung menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Akibatnya kondisi toko rusak parah dan satu orang alami patah tulang. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak dua bangunan toko dan satu sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan satu sepeda motor rusak parah. Satu orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Mobil itu kenceng dari sana, belok buang ke sana. Pengakuan sopir, remnya nggak berfungsi. Remnya belum itu, Bang. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Tulungagung, Jawa Timur. Pengendara motor tewas di lokasi kejadian, sementara yang dibonceng alami luka-luka dan dalam perawatan di rumah sakit. Kecelakaan sepeda motor dan truk terjadi di Jalan Raya Desa Junjung Sumber Gempol, Tulungagung. Pengendara motor tewas dan yang dibonceng terluka dilarikan ke rumah sakit. Truk melaju dari arah barat menuju ke timur, kemudian dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai korban bersama temannya. Ketika sampai di tempat kejadian, diduga truk berjalan terlalu ke kanan sehingga terjadi tabrakan. Terjadi karena pengendara truk berjalan terlalu ke kanan dan tidak mengutamakan jalur utama, sehingga menyebabkan tabrakan dengan sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Barang bukti yang diamankan meliputi truk Mitsubishi N9294K beserta STNK-nya. Kasus kecelakaan kini tengah ditangani unit penegakan hukum Satlantas Polres Tulungagung. Untuk memastikan kronologis kecelakaan, polisi masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi termasuk pengemudi truk. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.